menjelaskan sedikit tentang materi machine learning yang antara lain yang pertama ada jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network atau ANN. Yang kedua ada multi-layer perceptron atau MLP. Yang ketiga ada konsep dasar deep learning atau DL. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengantar jaringan saraf tiruan. Di sini definisinya dulu. Jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. ANN digunakan untuk mengenali pola dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Antara lain komponen utamanya ada neuron. Neuron unit dasar dalam ANN yang menerima input, memprosesnya dan menghasilkan output. Yang kedua, bobot. Setiap koneksi antar neuron memiliki bobot yang mengatur seberapa besar pengaruh input terhadap output. Fungsi aktivasi menghasilkan output dari neuron berdasarkan input yang diterimanya. Contohnya adalah fungsi sigmoid atau value. Mungkin langsung yang kedua ada multi-layer perceptron atau MLP. Definisi dari MLP sendiri adalah jenis ANN yang terdiri dari beberapa lapisan neuron, termasuk lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Struktur MLP sendiri, yang pertama adalah lapisan input yang fungsinya menerima data mentah. Setiap neuron di lapisan ini memiliki fitur dari data. Kedua ada lapisan tersembunyi. Neuron di lapisan ini melakukan pemrosesan dan pembelajaran dengan beberapa lapisan tersembunyi. MLP dapat menangkap hubungan yang lebih kompleks. Yang ketiga ada lapisan output. Di sini fungsinya menghasilkan prediksi atau keputusan berdasarkan pemrosesan yang dilakukan oleh lapisan sebelumnya. Mungkin ada proses pelatihannya. Yang pertama ada forward propagation. Data melewati jaringan dari lapisan input ke lapisan output dan menghasilkan prediksi. Ada back propagation, menghitung error antara prediksi dan target. Kemudian memperbarui bobot menggunakan algoritma optimasi seperti stochastic gradient descent. Mungkin yang terakhir, materi yang terakhir ada konsep dasar deep learning atau DL. Definisi dari DL atau deep learning adalah subbidang dari pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan atau deep untuk menganalisis data. Keunggulan dari DL atau deep learning sendiri, yang pertama ada kemampuan belajar dari data besar. Deep learning dapat menangani dataset yang sangat besar dan kompleks, menjadikannya sangat efektif untuk tugas-tugas seperti pengenalan dan suara. Yang kedua ada ekstraksi fitur otomatis. Berbeda dengan metode tradisional yang memerlukan rekayasa fitur, deep learning dapat secara otomatis mengekstrak fitur yang relevan dari data. Aplikasi deep learning sendiri ada pengenalan gambar. Contoh aplikasi seperti mendeteksi wajah dan klasifikasi gambar. Mungkin salah satunya tools sendiri ada di Google Colabs. Terus yang kedua ada pengolahan bahasa alami. Pengolahan bahasa alami digunakan dalam chatbot dan penerjemahan otomatis. Seperti ada kalau di Google Chrome ada di penerjemah bahasa. Yang terakhir ada mobil otonom. Mobil otonom menerapkan deep learning untuk pengenalan objek dan aplikasi. Relevansi sendiri dengan perkembangan teknologi, ANN dan MLP menjadi sangat penting dalam berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, dan teknologi informasi. Memahami konsep ini akan membuka peluang bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam inovasi di masa depan. Baik, mungkin
segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.